Hai Miss Jess dan teman-teman. Nah, jadi pada video yang kali ini kami ingin mengajarkan bagaimana cara isi dan lapor SPT pajak yang benar. Pertama-tama, pajak merupakan bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan usaha. Nah, pajak ini sendiri sifatnya memaksa dan kita tidak bisa merasakan timbal bayar secara langsung. Namun, pemerintah menggunakan pajak ini untuk kemakmuran masyarakat. Misalnya ketika kita sudah bekerja nanti, pasti kita punya namanya penghasilan ataupun gaji. Nah, penghasilan atau gaji ini yang akan dikenakan oleh pajak. Ini namanya PPh 21. PPh 21 ini meliputi penghasilan bulanan, bonus, THR, dan lain-lain yang dikenakan pajak sesuai dengan tarif pajaknya dan yang harus kita bayar setiap bulan ataupun per tahunnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegunaan pajak. Pajak memiliki 4 kegunaan yang sangat jelas, yaitu yang pertama, pajak sebagai sumber dana negara. Nah, pajak yang telah dikumpulkan oleh negara ini dapat digunakan sebagai sumber dana untuk melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran pemerintah negara. Yang kedua, pajak sebagai pengatur. Nah, pajak yang telah dikumpulkan oleh negara ini dapat digunakan untuk mengatur ataupun melakukan kebijakan pemerintah baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Nah, yang ketiga, pajak sebagai fungsi stabilitas. Pajak yang sebagai pendapatan negara ini dapat digunakan pemerintah untuk mengatur peredaran uang masyarakat dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan pemungutan dan juga pengenaan pajak yang lebih efektif, efisien oleh negara. Selanjutnya yang keempat, pajak memiliki fungsi redistribusi pendapatan. Nah, pajak dapat dikeluarkan untuk pembangunan nasional ataupun pengeluaran umum agar pemerintah dapat kembali membuka pintu-pintu usaha. Nah, untuk PPh 21 ini sendiri memang sedikit berbeda dari pajak lainnya, seperti misalnya PBB atau pajak kendaraan bermotor. Karena untuk PPh 21 ini, kita yang bersatu sebagai karyawan itu tidak memotong dan tidak membayarkan sendiri pajak dari penghasilan kita. Akan tetapi, pajak dari penghasilan kita itu dipotong dan dibayarkan oleh pemberi kerja kita, yang bisa berupa orang pribadi maupun bisa berupa badan atau perusahaan. Nah, jadi penghasilan saya di bulan April ini adalah 5 juta. Nah, pemberi kerja itu akan memotong langsung pajak dari penghasilan saya yang 5 juta tadi. Penghasilan ini itu tidak dikenakan PPh 21, jadi kita harus waspada apabila menerima ini tapi dipotong pajak oleh pemberi kerja. Pelaporan dan pembayaran PPh 21 ini dilakukan oleh pemberi kerja setiap bulannya. Untuk batas waktu pembayaran PPh 21 itu sendiri adalah tanggal 10 di bulan berikutnya. Dan apabila terjadi keterlambatan, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulannya. Dan untuk batas waktu pelaporan serta penyampaian SPT atau surat pemberitahuan itu sendiri adalah di tanggal 20 bulan berikutnya. Dan apabila terjadi keterlambatan, akan dikenakan sanksi sebesar Rp100.000. Nah, jadi semua yang sudah dijelaskan oleh teman saya itu semua berkaitan lah dengan kita sebagai wajib pajak ketika kita akan mengerjakan formulir ini. Nah, formulir apa ini yang saya bawa ini? Ini adalah formulir yang namanya Form SPT. Formulir SPT itu nanti bakal dikerjain oleh wajib pajak, terus dikirim ke kantor pelayanan pajak yang biasanya akan langsung melayani kontak langsung gitu dengan wajib pajak, dan kantor wajib pajak pun akan mengirimkannya ke pemerintah. Jadi form SPT itu dikelompokkan dengan kode-kode seperti 1770, 1721, 1111 dan lain-lain, masih banyak lagi. Terus PPh 21 yang jadi topik kita selama ini nyambung ke form yang mana? Ya nyambungnya jadi yang ke form dengan kode 1721. Simpelnya ya seperti itu. Lalu, kemudian saya akan menjelaskan jika seorang karyawan ingin menghitung PPh 21-nya, maka langkah pertama adalah menghitung gaji pokok dalam 1 tahun ditambah biaya premium yang merupakan manfaat yang dibayar perusahaan. Contoh, uang makan, asuransi, transportasi, bonus, jaminan kesehatan, dan lainnya. Lalu akan menghasilkan pendapatan bruto. Step berikutnya adalah pengurangan. Pengurangan merupakan manfaat yang dibayar pekerja. Contoh, biaya jabatan, biaya pensiun, iuran, jaminan kesehatan, dan lain-lainnya. Maka pendapatan bruto dikurangi pengurangan akan menghasilkan penghasilan neto. Setelah mendapatkan penghasilan neto, selanjutnya akan dikurangi dengan PTKP. Maka kita akan mendapatkan penghasilan kena pajak atau juga disebut PKP. Lalu langkah terakhir adalah menghitung PPh 21 dengan tarif yang sudah ditentukan pada pasal 17
Undang-Undang PPH, yaitu jika PKP-nya 0 sampai dengan 50 juta, maka dikenakan tarif pajak 5%. Jika PKP-nya di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, maka dikenakan 15%. Jika PKP-nya di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, maka dikenakan 25%. Yang terakhir, jika PKP-nya di atas 500 juta, akan dikenakan tarif 30%. Halo Miss Jessica dan teman-teman sekalian. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh gimana caranya menghitung PPh 21. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh perhitungan PPh 21 tersebut. Untuk soal dan jawabannya bisa dilihat di sebelah kiri saya ya. Nah, jadi untuk menghitung PPh 21 ini kita pertama harus mencari penghasilan bruto, lalu dikeluarkan dengan penghasilan neto, lalu dikeluarkan dengan PTKP, jadi PKP, dapat PKP lalu dikali dengan tarif PPh 21. Nah, langsung saja ke penghasilan bruto, kita masukkan gaji, tunjangan transport, dan asuransinya. Dijumlahkan dapat 377 juta. Lalu kita cari penghasilan netonya, biaya jabatan, dan juga pensiun. Nah, karena sudah melebihi batas, maka dapatkan juga 2.400.000. Lalu dijumlahkan, lalu dikeluarkan dengan penghasilan bruto, lalu dikeluarkan dengan PTKP, dapat PKP. Nah, lalu PKP ini dikali dengan tarif PPh 21. Nah, sekian dari soalnya, terima kasih. Hey, aku akan menjelaskan pada kalian bagaimana cara membayar pajak. Step pertama, kalian masuk dulu ke link di bawah ini. Setelah kalian masuk ke link di bawah ini, kalian akan muncul layar seperti ini. Di layar ini, kalau kalian belum punya akun, kalian harus buat akun baru ya. Kalian harus masukin NPWP dan masukin identitas diri. Setelah kalian membuat akun, kalian akan muncul layar seperti ini. Dan kalian pilih klik store untuk membayar pajak. Terus kemudian kalian pilih jenis pajak apa yang ingin kalian bayar. Setelah kalian pilih, tentukan berapa jumlah pajak yang kalian ingin bayar. Terus kemudian setelah kalian sudah pasti jenis pajak, jumlah pajak yang ingin kalian bayarkan dan pajak apa yang ingin kalian bayarkan, kalian pilih metode pembayaran ya. Bisa menggunakan virtual account, bisa menggunakan transfer. Nah, setelah kalian ini akan diterima secara otomatis dan kemudian selesai pembayaran pajak kalian. Dan angka pajak itu akan bisa kalian print ya. Terima kasih. Halo, nah jadi sekarang aku mau bahas tentang sanksi pajak. Nah, sanksi pajak itu terjadi karena kita punya kewajiban untuk bayar pajak, terus dua kewajiban kita, tapi kita nggak bayar. Jadinya akhirnya kita mengalami sebuah resiko, ya kan? Sanksinya cuma ada dua, ada pidana maupun administratif. Kalau administratif berarti yang secara administratifnya itu dia melanggar. Contohnya kayak misalnya telat bayar, telat setor, telat lapor gitu. Nah, kalau pidana itu berarti dia sanksi yang didapatkan misalnya ada hukuman penjara. Nah, kalau misalnya sanksi administratif itu biasanya 2% dari setor pajak dan atau 500.000 kalau misalnya dia telat lapor atau setor. Nah, kalau misalnya pidana berarti dia sanksinya yang bersifat hukuman penjara. Contohnya kayak dia ada yang tutupin di penjara 1 tahun gitu. Semoga berguna.